ini dari Surat Agung dari siaran Radio Dayan Gunung. Ini yang menyampaikan surat ke DPRD Kabupaten Utara berkaitan dengan ada beberapa hal berkaitan dengan ada bantuan Bampres, tentunya metode pengeluaran yang mulai dari Bank BNI dan rekomendasi dari Bank Bindakop dari UPD, dan ini Dinas Bindakop dengan langsung disalurkan melalui Koperasi Mekar yang tentu yang surat pada tanggal 25 Maret 2021 yang kami tindak lanjuti. Kamis tanggal 22 April 2021, DPRD Kabupaten Lombok Utara mengadakan dengar pendapat dan diskusi terkait Banpres UMKM sesuai dengan laporan masyarakat dan LSM Surat Agung dengan mengundang pihak PMPM Mekar, Bank BNI, dan Disprindakop Lombok Utara tentang banyaknya keluhan masyarakat tentang bantuan Banpres UMKM yang banyak mengecewakan masyarakat Lombok Utara. Dalam diskusi tersebut, Bapak Karyase, anggota Dewan Lombok Utara dari fraksi PDI Perjuangan, meminta PMPM Mekar menjelaskan kronologis kenapa rakyat banyak yang tidak mendapatkan bantuan tersebut dan diblokir. Sementara itu, Bagiarti SH dari fraksi Demokrat meminta penjelasan agar informasi terkait permasalahan di masyarakat bisa dijelaskan oleh PNPN Mekar dan dijelaskan secara real. Menurut PNPN Mekar, terjadinya pemblokiran dikarenakan audit BPK dan kesalahan data penerima, dan kemudian Bank BNI menjelaskan tentang tahapan dan kenapa ada pemblokiran dikarenakan hasil audit BPK yang menemukan banyaknya penerima yang tidak memenuhi kriteria. Asmur Tertara ALCTV mengabarkan dari Lombok Utara. Jadi ada sekitar 13.985 yang kami data di kantor, dan alhamdulillah juga kami sudah sesuai dengan tupoksi kami, ya, artinya mengirim ke pusat, ya. Nah, dari data itu kemudian sampai hari ini, ya, karena tahun 2020 ini jumlah yang realisasi, ya, dari kami sekitar 5.601. Nah, itu masuk jauh dari usulan kami, ya. Tentu ini mudah-mudahan harapan kami tahun 2021 ini semua yang belum akan bisa realisasi, itu harapan kami, ya. Kemudian 30.105, ya, 105. Kemudian yang sudah realisasi di tahun 2020 itu 13.985. Nah, itu item-itemnya tadi ada dari dinas dan lain-lain yang sudah saya sampaikan. Mungkin itu tambahan tidak sesuai dengan apa yang ada, apa yang dia dapatkan di buku tabungan. Jadi saya bercerita mungkin sedikit. Mereka datang ke sini mengadukan bahwa awalnya mereka sudah menerima buku tabungan yang menyerahkan adalah PNM Mekar kepada masyarakat yang mengeluhkan ketika mereka mau menarik atau mengambil bantuan itu ternyata beberapa kendala ditemukan. Ya, salah satunya uangnya tidak ada setelah ATM. Di rekening itu tersisa 3.000, 7.000. Ada juga yang ternyata tiba-tiba nama di buku tabungan itu dicoret, di garis miring, diganti. Katanya penerimanya berbeda. Ini penyampaian dari masyarakat yang kami sampaikan di dalam rapat ini agar nantinya bisa diklarifikasi baik oleh PNM maupun oleh Bank BNI sendiri. Kami ingin mengetahui persoalan ini seperti apa yang terjadi di bawah, kenapa sampai timbul masalah di masyarakat, sampai ada, saya katakan, kegaduhan di masyarakat. Ini pasti ada masalahnya, ada persoalan yang mungkin miskomunikasi, atau mungkin kita kurang hati-hati di dalam menurunkan program sehingga timbul persoalan. Jadi itu pengantar saya. Ada beberapa masalah lagi yang lain yang disampaikan waktu itu, tapi saya ingin dari PNM membuka dulu, setelah PNM baru BNI nanti. PNM menjelaskan seperti apa kronologis
persoalan pembagian buku tabungan penerima bantuan Banpres untuk UMKM ini yang ada sekitar 139.000 di NTB. Khusus yang di Lombok Utara itu ada 6.622 dengan 2 kategori. Yang pertama itu adalah nasabah yang dari kita NIU NOA, artinya nasabah yang belum memiliki rekening BNI. Terus yang kedua kategori nasabah yang sudah memiliki rekening BNI sendiri. Terkait teknis di lapangan, memang kita nggak murni PIN, ATM, serta SPTJM itu kita memang terima dari teman-teman BNI. Dengan posisi nasabah-nasabah ini atau rekening-rekening ini belum teraktivasi, masih terblokir. Dari kita, karena kita yang udah tahu nasabah-nasabah ini, alamatnya dan siapa saja, makanya kita sebagai perpanjang tangannya BNI. Kita yang menyalurkan atau memberikan PIN, ATM-nya, serta SPTJM itu ke nasabah. Setelah dari situ, nasabah melengkapi persyaratan, ngisi SPTJM, melengkapi dengan fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir, kalau nggak salah formulir laku pandai ya, kalau nggak salah. Nah, itu kita kolektif mengantarkan ke teman-teman BNI. Jadi sepulau Lombok ini kita ada sekitar 70-an kantor cabang yang tersebar di beberapa semua kecamatan di wilayah Lombok. Kita ngantarkan ke masing-masing outlet. Kita ngantarkan fotokopi KTP, persyaratan, serta rekapan yang berupa Excel yang kita simpan di satu flash disk. Kita ngantarlah ke BNI. Sampai situ pekerjaan kita selesai sebenarnya, karena kita cuma mengantarkan itu, dan proses selanjutnya ada di pihak BNI, yaitu mengaktifasi. Nah, ketika BNI udah terima berkas yang kita antarkan ke kantor, nah tunggu, ada prosesnya karena nggak mungkin diaktifasi langsung 1 hari. Melihat banyaknya nasabah, tunggu 2 atau 3 hari, baru nasabah-nasabah itu sendiri yang ke ATM untuk tarik tunai. Prosesnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi murni PNM hanya memberikan PIN ATM. PIN ATM itu udah disegel, jadi kita nggak bisa buka dan nggak tahu. Terus sama buku rekening. Nah, buku rekening ini semua kita dapat dari BNI. Itu mungkin nanti Pak Osa yang jelasin terkait masalah yang beda nama. Kebetulan kita udah pernah koordinasi juga case yang ini. Ini sebenarnya nasabah-nasabah existingnya yang udah punya nomor rekening. Tapi saya nggak paham juga kenapa kita lagi yang dibalikin. Kok bisa kita yang memblokir uang-uang nasabah seperti itu? Itu mungkin yang perlu kita luruskan dulu, bahwa kita nggak punya sistem yang bisa kita buka blokir, karena semua yang pembukaan blokir itu langsung sama BNI. Terkait masalah dana yang kemarin memang isunya ada beberapa nasabah yang di Lombok Utara tidak bisa melakukan penarikan karena ada pemblokiran. Kita udah koordinasi juga sama pihak BNI bahwa memang itu ada audit BPK yang udah diblokir. Jadi nasabah-nasabah yang diblokir ini memang ada temuan BPK. Terkait rinciannya, temuannya kita sampai sekarang belum tahu. Nah, untuk saat ini yang perlu kita luruskan bahwa PNM tidak memiliki sistem yang untuk buka blokirnya. Dikasihkan info dari audit BPK. Tapi pada saat saya baca di Permenkop nomor 6, bahwasanya yang tidak bisa menerima BBUM adalah adanya pinjaman kur dan bantuan-bantuan lainnya, Pak. Mungkin itu penjelasan dari kami mengenai persyaratan dan tahapan. Kami silakan ke KRM masing-masing. Silakan Mbak Usa atau Mbak Mega. Murni kita nggak tahu nih ada
ATM BNI-nya atau tidak. Yang pusat yang ngajuin, karena semua terinformasi di pusat yang mengajukan ke kementerian. Setelah data itu diverifikasi, barulah kita terima bahwa data nasabah ini ada 2 kategori. Jadi saya jelaskan bahwa pertama, kita tidak tahu nasabah-nasabah yang diusulkan sama kantor pusat ini punya ATM, udah punya nomor rekening BNI atau belum. Masih secara keseluruhannya ini nasabah PNM. Ketika diverifikasi dari kementerian bahwa ini ada nasabah yang kalau kita sama BNI bilangnya yang new sama nasabah existing. Jadi yang kita terima kemarin data dari pusat itu ada nasabah yang new yang kategorinya belum memiliki nomor rekening di BNI. Artinya nasabah keberatan. Saya pikir dia tidak akan sampai di kantor kita di DPRD ini. Itu yang menjadi catatan. Berarti ada miskomunikasi yang dilakukan mulai dari awal tahapan pengajuan itu. Kalau berbicara kita mengusulkan data sudah ditetapkan dari pusat, saya mengetahui kalau bantuan Banpres ini itu diharuskan melengkapi persyaratan. Beberapa persyaratan termasuk memiliki izin usaha. Nah, apakah dari pusat ditetapkan kemudian langsung dibuatkan buku rekening, Bapak Ibu langsung membagikan, apakah tahapannya seperti itu? Atau sebelum jelas dia sebagai penerima buku tabungan sudah dibagikan? Apakah seperti itu? Itu maksud saya, mohon dijelaskan. PNM mengatakan bahwa kami tidak tahu hasil proses daripada audit BPK. Nah, ketika terjadi pemblokiran terhadap beberapa rekening masyarakat yang kononnya awalnya menerima bantuan, ternyata tidak bisa tidak melakukan itu karena terblokir karena audit BPK tadi itu. Lalu bagaimana Bapak memberikan jawaban kepada nasabah tersebut? Nah, jangan ada kesan bahwa kita tidak bertanggung jawab terhadap program yang sudah kita keluarkan. Nah, kemudian yang kedua, tadi Bapak berasumsi jangan-jangan ini ada rekening yang sudah menerima kredit ya. Kemudian ada bantuan-bantuan yang lain, mungkin PKH dan lain sebagainya. Nah, apakah aplikasi yang dipunya oleh PNM ini tidak terkoneksi dengan beberapa lembaga, termasuk dengan beberapa instansi yang mengeluarkan bantuan-bantuan? Nah, tiba-tiba ketika dia datang ke ATM, ternyata uang itu tidak ada, terblokir, ada 3.000, 7.000 dan lain sebagainya, dengan alasan seperti tadi. Nah, kalau memang seperti itu kejadiannya, berarti mohon maaf saya potong sedikit ya. Nanti semua berkas apapun itu yang terkait dengan persoalan ini kami minta ya dikopikan. Dengan sangat hormat kami siap untuk kami akan menyiapkan. Nih tadi terakhir silakan dilanjutkan. Yang terkait definisi seperti PNM 622 untuk KLU orangnya gimana? Kami tidak tahu Pak. Kami butuh koordinasi dengan teman-teman di PNM. Teman-teman PNM lah yang tahu untuk kami komunikasi, kayak kami serahkan. Setelah itu teman-teman di PNM Mekar kebetulan punya kelolaannya itulah pasti teman-teman di sini lebih paham. Dilengkapi data-data tadi, setelah lengkap itu balikan. Kami punya rekapan Pak, 6.622 berapa yang sudah kami serahkan, berapa yang kembali dari PNM kami urut. Karena data dukcapil itu gini Pak, data dukcapil yang di pusat dengan data dukcapil yang ada di kota kabupaten tidak setiap hari, tidak setiap minggu, tidak setiap bulan terupdate di data dukcapil pusat Pak, bisa bertahun-tahun ada untuk terupdate. Kita ke dukcapil hari ini keluar nama saya Samsul Rizal, NIK nomor sekian, di kantor pusat belum terupdate. Memang benar-benar usaha kecil, monggo kami dikasih data, kami dilengkapi data, kami akan berkoordinasi dengan kantor pusat. Baik Pak, saya sudah memahami. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan